Kemudian mohon dijelaskan secara rinci tentang Khawarij dan Mu'tazilah, bagaimana korelasinya dengan pilkada. Khawarij dan Mu'tazilah ini salah satu kelompok dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Khawarij merupakan kelompok yang pertama muncul di masa sahabat, muncul pada pertengahan kepemimpinan sahabat Ali ibn Abi Thalib. Muncul kelompok Khawarij ini pada masa pemerintahan sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu lebih tepatnya pada tahun yang ke-37 Hijriah. Muncul setelah adanya kejadian Ma'rakah Siffin, perang Siffin, yang pada saat itu kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib menerima hukum yang telah ditetapkan oleh wakil dari masing-masing dua kubu yang berselisih pada waktu itu, yaitu kubunya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Ali bin Abi Thalib menerima hukum dari perwakilan yang menghukumi tentang mengislah tentang pertikaian mereka, dan kemudian Khawarij inilah yang kemudian tidak menerima hukum. Khawarij itu pada waktu itu berada, orang-orangnya berada di barisan pasukannya Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan dengan ucapan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, katanya. Nah, ini mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini berhukum dengan cara mewakilkan, menetapkan wakil dari dua belah pihak, sama-sama mengutus wakil untuk kemudian menetapkan apa yang harus dilakukan. Ini dianggapnya sebagai berhukum dengan hukum manusia. Nah, padahal ini bukan berhukum dengan hukum manusia, bahkan ini berhukum dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka pihak suami mengutus utusannya, pihak istri juga mengutus utusannya untuk kemudian menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara suami istri. Ini bukan hukum dengan manusia, tapi ini dianggap oleh orang-orang Khawarij sebagai hukum dengan manusia. Ini Khawarij. Tentunya tidak bisa kita sebutkan secara rinci, namun secara ringkas barangkali kita bisa simpulkan bahwa mereka orang-orang Khawarij ini pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka juga mengkafirkan Utsman bin Affan, dan mereka juga punya keyakinan bahwasanya boleh memberontak kepada imam, kepada imam yang melakukan kesalahan dalam pemerintahannya, boleh memberontak dari penguasa yang dianggap mau melakukan kesalahan atau yang mereka mengetahuinya melakukan kesalahan, dengan sebab kesalahannya kemudian secara mutlak boleh digulingkan. Ini kelompok Khawarij. Maka dikatakan Khawarij dari kalimat khuruj, karena mereka dahulu adalah orang yang khuruj, yaitu orang yang memberontak di masa sahabat Ali bin Abi Thalib, dan mereka juga punya keyakinan boleh memberontak dari penguasa yang datang setelahnya, dari penguasa-penguasa yang dianggap melakukan kesalahan. Mereka juga punya keyakinan mengkafirkan pelaku dosa besar, dan mereka anggap pelaku dosa besar di samping kafir juga mereka kekal di neraka. Ini barangkali yang paling nampak dari dari pemikiran-pemikiran Khawarij. Adapun Mu'tazilah ini munculnya pada abad yang kedua, muncul pada abad yang kedua di masa tabi'in, dan dipimpin atau pemimpinnya adalah orang yang bernama Wasil ibn Atha. Wasil ibn Atha ini tadinya adalah muridnya Hasan al-Basri.
muridnya Hasan Al-Basri. Namun kemudian dia meninggalkan majelisnya Hasan Al-Basri, Al-Basri. Nah, jadi Mu'tazilah dikatakan Mu'tazilah karena pemimpinnya atau pendirinya, ya, pendiri kelompok yang menyimpang ini yaitu Wasil ibn Atha, itu keluar dari majelisnya Hasan Al-Basri ketika tidak setuju dengan pendapatnya Hasan Al-Basri dalam menghukumi pelaku dosa besar. Ya. Kalau orang Khawarij tadi mengatakan pelaku dosa besar adalah keluar dari Islam dan dikatakan kafir dan kekal di neraka. Kemudian ada kelompok lain yang muncul sebelum Mu'tazilah, yaitu kelompok Murji'ah, ya, dan juga kelompok Jahmiyah, ya, yang mereka meyakini, terutama di sini kelompok Murji'ah, ya, mereka Jahmiyah sama dalam hal iman sesuai dengan mengikuti Murji'ah, yaitu mereka meyakini bahwa dosa besar itu tidak mengurangi iman, maksiat itu tidak akan mengurangi iman, gitu. Sehingga pelaku dosa besar dia tetap sempurna imannya. Nah, ini Murji'ah. Berkebalikan dengan Khawarij. Khawarij mengkafirkannya, Murji'ah mengatakan sempurna imannya. Dengan dosa besarnya sempurna imannya. Bahwasanya amalan itu tidak berpengaruh. Bahwasanya amalan tidak berpengaruh dengan iman. Iman itu cukup dengan keyakinan saja. Ini orang-orang Murji'ah. Maka di masa Hasan Al-Basri disampaikan ini oleh salah seorang kepada Hasan Al-Basri bahwa telah muncul di masa kami kelompok yang mengkafirkan pelaku dosa besar, dan yang satunya lagi sebaliknya, bahwa pelaku dosa besar masih sempurna imannya. Maka bagaimana yang benar? Gitu. Nah, maka waktu itu Wasil bin Atha menjawab atau memiliki keyakinan yang baru, keyakinan yang tidak pernah diyakini oleh para sahabat. Kata dia bahwasanya pelaku dosa besar itu di dunia itu tidak dihukumi muslim, juga tidak dihukumi kafir, tapi dikatakan fi manzilah baina manzilatin, ada dalam satu keadaan yang berada ada dalam satu posisi di antara dua posisi, begitu. Ini tidak dikatakan mukmin, tidak juga dikatakan kafir. Ini di dunia. Adapun di akhirat, Mu'tazilah sama dengan orang Khawarij meyakini kekal di neraka. Orang pelaku dosa besar kekal di neraka. Tapi hukum di dunia, Mu'tazilah mengatakan bukan muslim, bukan kafir. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah meyakini keyakinannya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Bahwasanya dosa besar itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengadab pelaku dosa besar. Dan kalau Allah menghendaki untuk mengampuni, maka dosa besarnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, sehingga masih dikatakan muslim, masih dikatakan mukmin, tapi mukmin yang naqisul iman, mukmin yang imannya kurang. Nah, begitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita atau ketergelinciran kita dalam mempelajari agama ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tua kita dan seluruh kaum muslimin. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.